Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dengan saya Susiani dari SD Negeri 4 Sampang. Saya Windia Rosdiana dari SD Negeri Pekuncen. Saya Latifatul Mutaharo dari SD Negeri 2 Sidobukti. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan peran sebagai pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Latifah, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Susi, selamat siang juga. Alhamdulillah, luar biasa. Kabar saya baik Bu Susi. Alhamdulillah. Bu Latifah, hari ini Ibu Latifah kan mau ada melakukan coaching terhadap Bu Windia ya nanti. Mohon izin, nanti saya akan melakukan observasi ya Bu terhadap coaching Bu Latifah terhadap Bu Windia. Nah, saat melakukan observasi hari ini ada rubrik penilaiannya ya Bu. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan support terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Dan saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan nanti. Tapi sebelumnya kita akan memulai praobservasi untuk mengembangkan kompetensi coaching. Dari rubrik penilaian ada beberapa fokus kompetensi seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kemudian juga apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana proses coaching nanti Bu Latifah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Windia. Kemudian bagaimana saat nanti coachee dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap pertanyaan dari Bu Latifah. Kemudian rubrik penilaiannya juga ada tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jadi nanti prosesnya Bu Latifah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee ya Bu. Nah, sebelum melakukan observasi, ada 3 pertanyaan ya Bu Latifah yang ingin saya tanyakan. Iya, baik Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Latifah kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Ya, pada saat coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu. Saya akan mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan berbobot untuk menggali pemahaman potensi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh coachee itu Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu Latifah, saat proses coaching nanti, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Latifah kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Karena nanti dengan pertanyaan berbobot itu, coachee dapat semakin memahami permasalahan dan menggali potensi yang ada dalam permasalahan tersebut. Dan tentunya menggunakan alur Tirta. Dari alur Tirta nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk coachee itu. Kemudian nanti coachee juga memaparkan jawaban atas pertanyaan apa yang saya berikan sesuai dengan alur Tirta itu. Begitu ya Bu. Oke Bu Latifah, luar biasa. Jadi nanti utamanya adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah pertanyaan berbobot dari Bu Latifah terhadap coachee nantinya ya Bu. Betul Bu. Baik Bu Latifah, ini pertanyaan yang ketiga sekaligus yang terakhir. Indikator pencapaian seperti apa yang ingin Bu Latifah kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Bu, jadi indikatornya melalui pertanyaan berbobot yang saya berikan. Coachee dapat menggali ide-ide baru dan menggali potensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Begitu ya Bu. Oh ya Bu, jadi harapannya nanti Bu Latifah akan memberikan pertanyaan berbobot yang harapannya coachee akan termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Latifah untuk menggali ide-ide baru dan potensi yang dimiliki oleh coachee. Begitu ya Bu? Ya begitu kira-kira. Baik, kita akan observasi dan catat perkembangan Ibu. Apa harapan Ibu dari observasi ini? Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang spesifik dan jelas mengenai apa yang perlu diperbaiki, Bu.
Baik Bu Latifah, terima kasih ya Bu untuk kegiatan siang hari ini. Selanjutnya Bu Latifah akan melakukan kegiatan coaching kepada Bu Windia dan saya akan mengobservasi kegiatan tersebut. Terima kasih atas waktunya ya Bu Latifah. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Windia. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Latifah. Alhamdulillah kabar saya baik Bu, sehat. Bu Latifah sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu. Bagaimana pembelajaran Bu Windia hari ini? Mungkin ada yang ingin diperbincangkan Bu Windia? Iya Bu, jadi saya mau cerita nih Bu tentang pembelajaran saya tadi di kelas ya Bu ya. Jadi pembelajaran setelah jam istirahat itu kan saya masuk lagi ke kelas ya Bu. Itu anak-anak banyak yang belum masuk Bu. Masih ada yang di kantin, masih ada juga yang main di halaman. Begitulah Bu kondisinya. Tadi Bu Windia bilang banyak siswa yang belum masuk secara penuh ketika Bu Windia sudah masuk di kelas. Begitu ya Bu Windia ya? Betul Bu. Baik, kira-kira apa yang diharapkan dari Bu Windia setelah kita melakukan perbincangan ini nantinya Bu? Ya, jadi ya Bu, harapan saya setelah percakapan ini saya berharap dapat menemukan solusi atau rencana dan gagasan yang bagaimana caranya supaya anak-anak itu biar bisa lebih disiplin waktu lagi. Ketika waktunya masuk, ya mereka masuk. Begitu Bu. Iya, harapannya nanti lebih tertib begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Melihat kondisi muridnya Bu Windia seperti itu, untuk lebih detailnya bagaimana bisa diceritakan Bu Windia bagaimana kondisinya anak-anak di sekolah Bu Windia? Iya Bu, jadi ya Bu, anak-anak di sekolah saya itu kan kebanyakan ya Bu ya. Tidak semuanya sih, tapi kebanyakan itu mereka inginnya santai-santai begitu Bu. Jadi ketika ada bel sekolah masuk, mereka itu masih bermain di luar dan tidak segera masuk. Seperti yang saya katakan tadi itu loh Bu, jadi masih ada yang di kantin, di halaman, di depan kelas sambil bercanda bersama teman-temannya. Padahal waktunya sudah masuk. Dan selain itu ketika pembelajaran itu ya Bu, anak-anak tidak fokus. Mereka selalu tanya, Bu jam berapa ya Bu? Bu masih lama nggak ya Bu? Ya otomatis kan itu mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Jadi kelasnya nggak nyaman lah Bu. Oh, begitu. Intinya anak-anak itu belum paham betul tentang mengelola waktu yang baik gitu ya Bu. Iya Bu. Ketika ada bel masuk berbunyi, mereka masih suka di luar begitu ya Bu. Iya Bu. Dengan kondisi yang Bu Windia ceritakan tadi, apakah sudah diidentifikasi Bu? Kira-kira penyebabnya apa seperti itu Bu? Iya Bu, penyebabnya ya Bu, kalau dari pengamatan saya di kelas, ya ini sih masih mungkin ya Bu, karena belum tentu juga. Itu ada karena beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan, atau kurangnya pengingat dari pihak guru. Itu sih menurut pengamatan saya ya Bu. Jadi artinya guru juga berpengaruh ya Bu terhadap disiplinan anak itu. Dari permasalahan ini, hal apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah Bu Windia? Baik Bu, kalau dari pihak sekolah yang sudah dilakukan khususnya dalam kedisiplinan waktu itu melalui tata tertib ya Bu. Tata tertib dan jadwal pelajaran kan ada ya, ada jam masuk, jam berapa harus masuk begitu ya Bu. Ada juga waktunya istirahat. Kemudian selain itu juga ketika upacara, pembina upacara melalui amanatnya itu kan menyampaikan atau menyinggung hal-hal terkait dengan kedisiplinan waktu Bu. Sementara itu Bu yang sudah dilakukan di sekolah saya. Ya, nanti mungkin Bu Windia juga bisa menambahkan usul mungkin Bu ya ketika ada rapat. Iya Bu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya kira-kira apa langkah atau rencana aksi apa dari Bu Windia yang mungkin akan dilakukan untuk permasalahan yang dipaparkan tadi?
Iya Bu, untuk rencana saya ya Bu. Jadi kalau tadi melihat hal yang sudah dilakukan di sekolah yang saya ceritakan dan ternyata hasilnya itu kan belum maksimal ya Bu. Atau masih banyak lah anak-anak yang tidak disiplin waktu. Mungkin saya akan mencoba satu cara itu melalui contoh dari guru seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu kan guru panutan Bu, memberikan contoh bagi siswa, kemungkinan siswa akan mudah mengikuti. Kalau ada contoh langsung gitu kan, kalau hanya tulisan di tata tertib atau melalui ceramah saja itu kan nanti anak-anak sulit mengikuti. Tapi kalau ada contoh langsung, kalau ada bel, oh gurunya langsung masuk, kemungkinan juga nanti anak-anaknya ikut masuk ke kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Kira-kira Bu Windia akan melakukannya itu kapan? Mungkin 1 minggu lagi atau bahkan langsung besok ini Bu, karena Iya. lebih cepat lebih baik ya Bu. Kalau untuk melakukannya sesuatu hal yang baik ya alangkah baiknya segera ya Bu ya. Sama biar kondisi sekolah makin kondusif Bu. Baik Bu. Siapa yang bisa membantu Bu Windia dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, jadi gini Bu, mungkin yang bisa membantu saya dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, yang pertama tentu saja guru kelas ya Bu, sebagai pihak yang interaksi langsung dengan siswa setiap hari. Guru kelas dapat menjadi pelaksana utama dalam membimbing siswa terkait manajemen waktu dan kedisiplinan. Kemudian ada juga kepala sekolah, supaya dapat membantu dalam memberikan dukungan kebijakan, pengawasan, serta arahan kepada seluruh guru untuk menciptakan budaya disiplin yang konsisten. Nah, selanjutnya juga melibatkan orang tua itu sangat penting agar mereka juga mendukung pembiasaan kedisiplinan di rumah. Bisa dilakukan melalui sosialisasi atau pertemuan paguyuban kelas, Bu. Baik Bu, kemudian nih Bu, komitmen seperti apa yang Bu Windia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Baik Bu, jadi komitmen yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pengawasan secara konsisten. Secara rutin mengawasi perilaku siswa saat bel masuk berbunyi dan memberikan pengingat secara konsisten. Kemudian juga dengan kolaborasi dengan guru lain untuk mengingatkan dan mendisiplinkan siswa secara serentak. Sehingga nanti ada kekompakan lah Bu antara guru dalam menjalankan aturan. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita tadi? Nah, setelah perbincangan tadi, saya sekarang merasa lebih jelas dan juga yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan manajemen waktu dan disiplin siswa. Ada perasaan lega juga Bu, karena rencana ini mendapat dukungan dari berbagai pihak serta ada rasa optimis bahwa dengan komitmen yang kuat, perubahan positif pasti bisa tercapai ya Bu. Saya juga merasa lebih termotivasi lah Bu untuk segera memulai dan melaksanakan rencana tersebut. Selain itu ada harapan bahwa siswa akan merespon dengan baik dan menunjukkan peningkatan dalam kedisiplinan. Ada sedikit tantangan Bu, namun dengan kerjasama semua terasa lebih ringan. Secara keseluruhan perbincangan ini membuat saya merasa siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Perasaan positif dan percaya diri semakin kuat Bu setelah percakapan ini. Baik, luar biasa Bu Windia. Adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Bu, perbincangan ini sangat membantu saya memperjelas langkah-langkah yang perlu diambil. Saya merasa didukung dan semakin percaya diri untuk melaksanakan rencana ini. Saya berharap rencana ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi siswa. Jika ada masukan lebih lanjut, tentunya saya bersifat terbuka Bu untuk mendengarkannya. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya Bu. Sama-sama Bu Windia, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus bekerja sama dan bisa terus saling berbagi ya Bu. Perbincangan kita hari ini sudah cukup. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Windia. Assalamualaikum. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
Oke Bu Latifah, kita bertemu lagi ya Bu. Luar biasa tadi coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Bu Latifah coaching tadi? Ya Bu, setelah melakukan coaching sama Bu Windia tadi, saya sudah merasa secara optimal Bu. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Baik Bu, jika kita mengerucut nih Bu, mengerucut pada indikator ketercapaian ya Bu, dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi kunci Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi? Gini Bu Susi, jadi dari kegiatan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap kucing, yaitu saya mampu menggali potensi dari permasalahan kucing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta itu loh Bu. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan dari indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Iya, menurut saya begitu sih Bu. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Ya silahkan Bu Susi. Baik Bu, berdasarkan pengamatan observasi saya, mendengarkan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu tadi Bu. Mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan juga menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching tadi ya Bu, di mana tadi saya melihat Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu. Artinya, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu juga mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan pada tahap praobservasi tadi, itu adalah kompetensi fokus yang ingin Ibu capai saat observasi ya Bu. Menurut saya sudah Ibu lakukan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan yang Ibu harapkan. Ya, terima kasih Bu Susi, saya senang sekali mendengarnya. Dan saya juga berterima kasih Bu Susi sudah bersedia memberikan umpan balik pada kegiatan coaching yang saya pada pagi hari ini. Iya Bu, sama-sama. Dari hasil coaching yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Jadi nanti saya berencana mengembangkan atau melakukan terus latihan-latihan mendengarkan secara aktif atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan kegiatan coaching itu kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak lagi kepada kuci dan kuci akan lebih mudah menemukan solusinya sehingga permasalahan yang ada di kuci itu bisa terselesaikan Bu. Baik Bu, luar biasa. Semoga kompetensi-kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu tadi ya Bu. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak latihan coaching. Iya Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Menurut saya cukup untuk hari ini Bu. Oke Bu Latifah, kalau begitu kita cukupkan saja ya Bu kegiatan observasi hari ini. Terima kasih banyak Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sama-sama Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.